Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam gelap gulita ini, di tengah hujan, kita terdampar di sebuah kedalaman malam menyelam. Ibadah malam. Banyak hal konotasinya ibadah malam itu. Kita berbicara masalah di sini ikhtiar. Pada tanggal 1 Muharram kita mencanangkan diri ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Oh salah. Ngopi dulu. Ngopi. Ngudut, ngotak, ikhtiar. Ikhtiar membuat Ibunda Musa menghanyutkan bayi mungil yang bernama Musa ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh tentara Fir'aun. Takdir Allah, justru bayi itu diselamatkan oleh istri Fir'aun dan dibesarkan dalam istana Fir'aun yang hendak membunuhnya. Itu bagaimana cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Kemudian ikhtiar membuat Nabi Nuh alaihissalam menanam biji pohon, kemudian tumbuh, berkembang, besar, bertambah banyak. Ketika suatu saat azab Allah datang, maka diperintahkan Allah untuk membuat bahtera, perahu besar dari apa yang telah ditanamnya. Itu gunanya bertani. Mana tahu nanti di hujan lebat nih, meledak danau Gunung Tujuh, mengalir airnya ke kita kan. Bisa kita tebang itu kayu-kayu, bisa jadi rakit kita. Kalau kulit kan nggak payah kita. Kalau kulit manis agak payah kita bikin rakit. Begitu. Makanya harus lebih banyak menanam kayu-kayuan. Ya, itu. Dibuat bahtera oleh Nabi Nuh beserta kaumnya. Kemudian Allah menimpa banjir kepada kaum-kaum yang zalim, kaum-kaum yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, lenyap seketika. Ingat juga kisah Nabi Ismail. Ikhtiar membuat Bunda Hajar berlari sepanjang Safa Marwa mencari air demi anaknya dari kehausan. Takdir Allah, air justru keluar dari balik kaki mungilnya. Kaki mungil yang suatu saat kala kita panggil Nabi Ismail alaihissalam.
Kemudian ikhtiarnya ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran, yang menggoyangkan pohon kurma di saat mereka kelaparan, susah payah dan lemah. Takdir Allah, siapa sangka pohon itu menggugurkan buah kurma yang matang dan masak, yang bisa dicicip, dimakan oleh Bunda Maryam dan Isa Al-Masih. Begitu pula ikhtiar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar yang bersembunyi di dalam gua Sur, ya, bersembunyi dalam gua Sur. Takdir Allah, sarang merpati, sarang laba-laba menutupi jejak mereka dari kejaran tentara Quraisy. Ikhtiar adalah tugas kita, bekerja adalah tugas kita. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu apa untuk kita. Allah Maha tahu kita disiapkan untuk apa. Allah Maha tahu apa yang akan kita perbuat. Itulah ikhtiar. Zaman sekarang banyak orang cari jalan pintas. Contoh kami berkebun misal. Kita sudah berbuat baik, yang pengurus-pengurus kebun malah ya begitulah. Ada yang mengurus kebun, ditanam, diberi bibit surian 3.000 batang, diberi bibit kopi 3.000 batang, yang ditanam cuma 500 batang, tidak sampai. Namun kadang-kadang kita mengurut dada. Itulah kezaliman daripada yang pengurus-pengurus ladang. Kita beri biaya, semuanya sudah. Fasilitas lengkap. Fasilitas kita pula yang dipakai untuk mereka mencari pendapatan. Mereka bekerja di tempat kita, surat perjanjian di kita, rumah-rumah kita, pondok-pondok kita. Mereka kerja upah-upah harian, mengerjakan ladang-ladang orang lain. Itu kezaliman yang kurang ajar. Begitu pula kaum koruptor, ya, kita yang pejabat harusnya kita berikhtiar membangun negeri kita, malah kenyataan berlomba-lomba mencari kekayaan. Entah kita ada mencicipi, entah tidak. Kemudian kita beli tanah, beli ini, beli itu. Ketika kita mati, tanah itu pula yang dari hasil uang korupsi.
dikubur kita di situ. Malaikat Om Jibril aja melihat ini, belum mungkar dan mangkir, pas masuk kubur meluncek mayat kita tuh. Ya kita yang hidup kan nggak lihat kan. Bagaimana mungkin kita juga banyak yang lolos pegawai negeri dengan menyokok bapaknya cari uang untuk menyogok, ya nggak mungkin uang anaknya kan, anaknya ini mau nyari kerja, bapaknya cari uang, pinjam sana pinjam sini, atau jual ini jual itu, atau uang tabungan dipakai supaya anak lolos juga jadi pegawai negeri. Berarti bapak dan anak sama-sama berbuat dosa. Ketika mati, mereka ini ngopi dia. Ngopi saling menyalahkan. Abah tuh lah nyuruh saya jadi nyuruh kau jadi pegawai negeri. Nyuruh saya pegawai negeri, pakai uang, pakai itu. Kayo pula nalak. Bapak pula yang nyari duitnya. Allah berusaha saling di kuburan di neraka itu saling menyalahkan. Jadi bapak dan anak saling menyalahkan. Tiba-tiba maknya juga tahu, mendengar, ikut juga sama, minjam sana minjam sini. Sama bapak anak ibu ngopi di neraka. Itu bahayanya, karena kezaliman itu tidak berdiri sendiri, ada rentetan yang mengajaknya. Maka yang cari-cari uang untuk anaknya, menyogok jadi pegawai negeri, minta ampunlah kalian. Yang anak yang lolos pegawai negeri dengan menyogok, sebaiknya keluarlah, minta keluar dari kepegawaian, minta ampun kepada Allah, minta ampun juga untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita yang berusaha mencari uang pinjaman, yang berusaha zalim dengan orang lain. Seharusnya hak orang lain kita yang ambil. Kita di bulan Muharram, 1 Muharram ini, kita harus membangkitkan jiwa kemurnian kita kembali, Islam kita. Sebatas kemampuan kita, ibadah tak tunggit-tunggit, jongkok tersungkur-sungkur ibadah, mengaji ibadah, beramal semuanya. Pegawai negeri nyogok, bapak suruh pinjam uang, ibu juga punya, adik-adik mendengar juga, adik juga tidak menegur orang tuanya, jangan-jangan masuk juga diskusi sekeluarga di neraka, saling menyalahkan. Begitu bahayanya. Coba lihat sinetron, karena kejahatan itu merupakan bentuk yang kompleks. Kalau Anda tidak percaya bagaimana azab Tuhan kepada kita, Anda sholat hajat dan mohon berdoa, apa itu neraka, apa itu surga. Di situ kuncinya. Ya, bagi yang mau mengerti. Aku mudah, awak nak itu yo, apa namanya itu,
86 lah, orang dia datang dengan sendirinya. Ya itu tadi ya, orang datang dengan sendirinya kok. Kita nggak minta dia datang. Nah, tapi perlu diingat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan ini sama dengan hal istilahnya terpeleset gitu. Tapi kalau kita sudah mengambil hak orang lain, contohnya kita lolos sebagai negeri dengan nyogok, itu kan ambil hak orang lain. Gaji yang kita terima itu terus gitu. Kita kasih kepada anak-anak kita. Ini itu. Makanya generasi sekarang ini generasi tempe, generasi yang tidak kuat untuk mencari Tuhannya, untuk generasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Masih kecil, udah taat, masuk sekolah pesantren atau semacam. Setelah keluar dari pesantren atau tingkat SMA pesantrennya, setelah itu kuliah, udah mulai nggak beres itu. Tahun pertama udah begitu. Kita kan begitu. Cuma kita cepat-cepat kembali. Meskipun kesalahan itu sering kita lakukan, tapi itu kesalahan itu tidak rutin. Menurut kita di LSM misalnya, atau kawan kita di pers, ada juga yang berusaha membuka memberi pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat, berita ini berita itu. Ya, itu amal. Kita juga melapor, melapor pasal dugaan KKN, walaupun nyalip, tapi ada juga amal. Meskipun misalnya ada yang untuk ditutupi diganti dengan ya istilah 86, itu kan sesekali, paling 6 bulan sekali, paling 1 tahun sekali. Nah, kalian yang nyogok PNS, lolos PNS tiap hari dosanya. Kemudian sumpah kepada negara, taat kepada negara. Masuk kantor harusnya jam 8, kalian masuk setengah 9. Jadwal istirahat jam 10 atau jam 12. Belum jam 12 sudah gitu. Sumpah aja kalian makan. Kita di LSM atau di wartawan nggak ada sumpah. Sumpah itu nggak ada itu. Itu bahayanya itu. Ya, apalagi yang memegang uang masalah proyek apa segala macam, titik bengek, PTK, PPTK, kepala dinas, apa macam begitu. Harus ikhtiar kembali. Ini mumpung bulan Muharram, kembali untuk melakukan kebaikan. Jika kita khilaf, supaya tidak berdiskusi, ngupai, saling menyalahkan di neraka sekeluarga, cepat-cepat keluar dari situ. Ya, siapapun yang mempunyai kemampuan untuk keluar dari tempat kezuliman, itu lebih mulia. Tuh. Ya. Kita pengusaha juga gitu, ikhtiar memberikan yang terbaik, memberikan yang baik kepada konsumen. Ya. Jangan yang yang tidak bagus kita kasih. Ya. Itu udah banyak kita pedagang nih, bentuk kezalimannya juga ada. Ngasih tidak baik juga itu zalim.
Nah itu ya, saya kadang-kadang suka juga terkenali itu kan begini. Tapi kita cepat sadar, harus sadar ya, walaupun bisikan untuk kita berbuat kejahatan itu lebih besar, tapi kita berusaha mengendalikan diri. Semuanya begitu ya, kita belajar mumpung satu Muharram ini kembali ke jalan yang benar. Tidak perlulah kita bicara masalah pemimpin, sudah sering itu ya. Sekarang secara global saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.